Sekarang saya diajak lari pun saya udah bisa, walaupun badan saya masih kurus, belum normal kembali. Memang secara medis saya kemarin tes terakhir kali, hati saya sudah normal kembali. Pertama dinyatakan oleh dokter bahwasanya lambung, seluruh lambung, kemudian di dada, kemudian di pergelangan dan juga seluruh badan lemah, dan kena kepala juga sakit. Rasanya itu waduh, sudah di seluruh badan ini, seluruh perut ini sakit semuanya. Dari anak saya mungkin dia pernah melihat TV itu, siaran itu ya, dengan kemudian setelah itu menawarkan pada saya untuk berobat di sini. Tapi alhamdulillah waktu terapi yang kedua itu penyakit saya itu seluruhnya hilang semua, sakitnya hilang. Ya alhamdulillah sekarang ini ya badan saya sudah kayak normal lah gitu lah. Jadi tidak ada keluhan apa-apa, penyakit yang ada di lambung, di dada, di badan ini sudah alhamdulillah sudah normal. Ya pemirsa, itulah tadi testimonial, termasuk tadi ada Bapak Widarto ya. Iya, Bapak memang mengalami penyakit diabetes atau gula, namun alhamdulillah ya Bapak ya. Nah, pernah nggak mungkin mengecek kembali akhirnya itu gula bisa normal dan konstan gitu ya? Itu pada saat kapan Bapak? Ya berangsur-angsur, jadi sejak dinyatakan 5 kali waktu itu saya start dari 5 kalinya berakhir. 5 kali berakhir itu bukan waktu itu bukan setiap minggu datang gitu, enggak. Kayaknya 5 kali itu mungkin sampai 5 bulan kayak itu. 65 kali. Jadi terus saya ngukur itu waktu itu kan kalau di rumah sakit itu kan ada, kalau sudah kena diabetes itu kayak ada klubnya, ada klubnya, terus dikasih alat pendeteksinya sendiri ya. Itu saya ukur kok berangsur-angsur stabil, rendah. Jadi setelah berkisar 80, 120 gitu. Iya. Nah itu terus saya coba makan macam-macam, tapi ya tetap berhentilah sebelum kenyang ya. Saya nggak sampai detik ini saya nggak diet lagi. Dulu aja waktu itu nggak boleh Pak Ustadz, waktu iya, proses sambungan dulu ya, waktu baru disarankan nggak boleh minum. Dan obat-obatan terus-terusan ya Bapak ya, nah, waktu itu ya. Terus ya saya berhenti, stop. Terus berangsur-angsur saya makan nggak diet lagi, santai. Terus masih tetap stabil. Terus waktu itu saya coba sekalian yang lebih ini coba saya makan sate kambing. Penasaran gitu ya Pak? Di depannya Pak Ustadz itu ada sate kambing Madura yang bagus gitu namanya. Nah itu juga ya asal kita nggak banyak ya, 5 atau 7 ya, berhenti sebelum gitu. kenyang pokoknya ya. Itu menurut saya relatif stabil. Jadi waktu itu kesimpulan saya itu ke belakang sebenarnya yang mendominir penyakit itu tinggi, radikal bebas atau kolesterol jahat itu tinggi, itu sebenarnya datangnya dari stres. Jadi kalau kita tidak stres, artinya kita menangani perkembangan berikutnya, kita menangani suatu kondisi stres itu adalah sikap. Ya sudah. Yang seperti dianjurkan di dalam buku itu. Jadi mungkin apa yang didapatkan Bapak selain kesembuhan juga yang sudah dijalani melalui terapi, namun juga kesan dari hati itu lebih terima gitu ya Bapak ya. Memancar ya seperti yang diutarakan Pak Ustadz itu, memancarkan apa itu basmalah ya. Itu sebenarnya memang terasa. Iya, terasa sekali ya. Baik, dan diimplementasikan ya ke dalam kehidupan. Baik, nanti mungkin kita akan sharing lagi dengan Bapak Widarto. Namun sebelumnya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Inspirasi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu
semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Sosok Jokowi begitu fenomenal. Bagaimana kegiatan Gubernur terpilih Jakarta ini memulai kinerjanya untuk warga Jakarta? Saksikan Jokowi beraksi di Ada Apa Berita mulai 22 Oktober. Tapi belum dibayar sertifikatnya ada, Pak. Kembali lagi bersama kami dalam Inspirasi Pagi, pemirsa. Bagi Anda yang datang langsung ke terapi kalbu, mungkin Anda yang memiliki keluhan penyakit seperti Bapak Widarto ya, mengalami penyakit diabetes dan juga ada jantung koroner juga, sudah komplikasi nih Bapak ya. Nah, alhamdulillah Bapak sudah menemukan solusinya di sana. Apabila Anda ingin datang langsung, silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 0218582029 atau di 0218500413. Dan juga Anda dapat membuka website kami ya di www.powerofsoulindonesia.com. Dan ada 2 buah buku. Nah, ini bisa Anda baca nih sembari mungkin waktu santai, karena insya Allah ini seperti Bapak Widarto tadi sampaikan juga, kita belajar yang namanya keikhlasan dan juga bersifat tenang ya Bapak ya. Tenang. Nah, tenang itu bisa Anda dapatkan nih di kedua buku ini. Yang pertama berjudul Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh, dan yang satu lagi berjudul Salat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Anda bisa dapatkan di toko-toko buku kesayangan Anda, atau jika Anda ingin datang ke terapi kalbu untuk mendapatkan buku ini juga silakan langsung saja hubungi terapi kalbu ya. Dan sebelum nanti mungkin di akhir acara ini tentunya kita juga akan ada doa bersama sekaligus juga transfer energi dari Pak Ustadz Soni Sutrisna berikut dengan kesimpulan tentang tema Khalifah. Marsha ingin tanya-tanya lagi sama Pak Widarto nih mengenai kesan-kesan sudah datang ke terapi kalbu, dan alhamdulillah ya Bapak tanpa menggunakan obat-obatan ya, karena di terapi kalbu tidak menggunakan obat-obatan sama sekali. Nah, apa ini Bapak kesan-kesannya sendiri? Ya, kesan saya sebenarnya cukup makin terbuka ya pengobatan itu secara umum. Untuk kalau siapapun pemirsa yang kepingin sembuh tanpa obat, tanpa istilahnya neko-neko kemana-mana, coba di terapi awal dulu di Pak Ustadz, nanti akan kelihatan sebenarnya harus bagaimana. Apapun benar. Itu yang saya rasakan, karena beliau waktu itu yang dijabat, yang disembuhkan oleh Gusti Allah lewat Pak Ustadz dengan cara seperti itu adalah sudah, waktu saya berobat waktu itu 30.000 ya Pak Ustadz ya, masih 30.000, sekarang sudah 40.000. Iya, sudah bertambah lagi ya. Nah, sebelum nanti mungkin ada kesimpulan dari Pak Ustadz Soni Sutrisna, yang ingin Marsha tanyakan adalah mengapa ya di setiap awal mungkin penerapian itu harus dilakukan di bagian kepala Pak Ustadz Soni Sutrisna. Mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan penyembuhan sendiri atau bagaimana? Iya, terima kasih Mbak Marsha. Jadi ini sebenarnya Allah itu kan memberikan kitab suci Al-Quran itu kan sebagai kitab petunjuk. Dimana di sana Allah memberikan sebuah petunjuk, ialah kalau segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Artinya sebuah hati itu kalau dia tidak baik, dia akan pertama dia akan mendatangkan impact adalah manusia tersebut menjadi tegang kepalanya, menjadi stres, gitu ya, pola makannya, pola pikirnya pasti ngaco. Nah, inilah kenapa yang pertama kita beresin adalah kepalanya dulu. Ketegangan di kepala, yang bisa jadi ketegangan itu karena pola makan dan pola pikir. Nah,
Setelah itu ya, kita berikan buku untuk supaya dipelajari tentang bagaimana membersihkan hati. Nah, bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam, ada buku lagi, yaitu sholat untuk memperbesar rezeki itu, supaya menjadikan sholat itu sebagai sarana untuk mendidik hatinya, membersihkan hatinya. Karena kalau hati ini baik, maka baiklah semuanya. Jadi gula darahnya pun jadi baik, kolesterolnya menjadi baik ya. Sampai contoh begini Mbak Marsha, banyak sekali orang diet gula darah, diet kolesterol. Wah, pokoknya dietnya seperti yang dilakukan sama Bapak ya, itu diet gula sama Tapi sekali. kalau kepalanya stres, kepalanya tegang, itu gula darahnya pasti naik. Walaupun sudah dia diet nggak mati-matian. turun-turun Ya. Nah, satu lagi yang penyakit yang berbahaya misalkan. Contohnya cancer. Kita ini semua sudah ada bibit cancer. Cuman dia dalam posisi tidur itu bibit cancer. Dan dia akan bangun kalau kita stres. Nah, karena itu berdasarkan itu maka kita berasumsi bahwa yang pertama kali dihantam oleh impact akibat hati yang kurang baik tadi adalah pikiran, kepala. Karena itu yang kita serbu duluan, daerah kepala yang kita serbu duluan. Di samping kita berikan buku. Makanya kalau Mbak Marsha dan para pemirsa di rumah setiap menonton acara kita, selalu kan hampir dari 100% itu 80% isinya tentang dakwah, tausiah. Dan dari 80% tausiah itu isinya 90% tentang bagaimana memperbaiki hati. Kenapa? Karena memang di situ permasalahannya. Hati. Di hati itu. Ya. Kami dari Power of Soul, dari terapi kolbu, beranggapan bahwa sebaiknya kalau memang bisa, kenapa pemirsa tidak selesaikan sendiri masalah hatinya, daripada harus ya berobat ke tempat kita, harus berobat ke rumah sakit, harus menggunakan jamu, harus menggunakan. Jadi kenapa tidak diobati dirinya sendiri? Oke. Ya. Itulah kenapa buku ini kita sebarkan. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya himbau kepada para pemirsa, kalau ingin memiliki buku ini dan buku ini dirasa mahal, difotokopi saja dan tidak akan saya tuntut. Sekali lagi, tidak akan saya tuntut. Terima kasih Pak Ustadz Sony, dan mungkin untuk menutup acara hari ini langsung kita akan mendengarkan kesimpulan mengenai khalifah dan dilanjutkan dengan transfer energi. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Baiklah para pemirsa Jak TV yang berbahagia, khususnya saudara-saudaraku yang beragama Islam. Allah di dalam kitab suci mengingatkan bahwa sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak pernah mereka gunakan untuk memahami. Para pemirsa, saya mengajak diri saya dan juga para pemirsa dalam rangka untuk menjadi khalifah yang bisa dipertanggungjawabkan kelak di yaumul akhir. Maka pahamilah surat Al-Fatihah, dan untuk bisa memahami surat Al-Fatihah tidak ada jalan lain. Yang pertama, kita harus mengerti arti daripada surat Al-Fatihah. Dan yang kedua, kita harus praktek surat Al-Fatihah di kehidupan ini agar kita faham. Dan dengan ini kita menjadikan kita menjadi khalifah-khalifah yang memiliki rasa empati yang sangat tinggi kepada seluruh ciptaan Allah di alam jagat raya ini. Baiklah para pemirsa, mari kita sama-sama berdoa. Dan untuk saudara-saudaraku para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rob, dalam kehidupan kami yang sangat singkat ini, demikian banyak jalan-jalan yang lurus yang ditawarkan kepada kami. Hanya Engkau yang mengetahui jalan yang lurus itu. Maka tunjukkan, bimbing, dan tempatkanlah kami semuanya di atas jalan yang lurus itu untuk selama-lamanya, hingga kelak kami menghadap-Mu di yaumul akhir. Dan satu lagi permohonan kami, Rob, tidak ada satupun kata yang pantas kami mohonkan kecuali ampuni kami. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sony Sutrisna dan terima kasih Bapak Widarto. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan tentunya dalam acara yang sama di dalam Inspirasi Pagi bersama Pak Ustadz Sony Sutrisna, Terapi Kalbu. Akhir kata, keep your family healthy, stay away from drugs. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.